Silahkan sambil sambil nunggu Mas Juli ini saya sapa dulu teman-teman. Ya, ya, ya. Ini ada beberapa pertanyaan, gimana cara Oke. bacanya? Nah, saya Saya bacain aja nggak apa-apa nanti Mas Juli. Saya biar bacain dokter ya. yang nanya. Biar oke. Ini jam dokter, mereka jangan sambil jalan sore nggak jelas. Oke. Oke, ini ada bukunya nggak? Nanti bukunya ada, nanti kita sampaikan juga ya. Oke, baik. Silakan Mas Juli. Sudah. Ya. Baik. Bentar. Baik. Obsessive eating, faulty program, lengkapi program Mind Slim ini dengan how to stop emotional eating, how to stop craving, terus kemudian bagaimana caranya supaya metabolisme tubuh meningkat dengan pemrograman pikiran, terus kemudian kita juga bantu mereka untuk meningkatkan motivasi bergerak dengan program dulu feel good dengan dirinya. Karena biasanya kalau saya amati dari klien-klien kita ya, ketika mereka hidupnya lagi dalam kondisi dirinya sendiri, apalagi dan dia akhirnya sulit untuk menurunkan berat badannya. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah self esteem, citra diri. Apa yang menyebabkan seseorang kenapa kok sulit melangsi karena citra dirinya itu rendah, negatif, dan itu perlu ditingkatkan. Dan ini pendekatan yang kita sebut sebagai 7 outcome-nya Mind Sleep. Jadi itu ya sebenarnya Mind Sleep kita deliver adalah 7 outcome tadi. Dan kata kuncinya 2, Mind Sleep, yaitu apa? Ubah hubungan kita dengan makanan dan ubah hubungan kita dengan gitu. Jadi kenapa? Karena biasanya orang gemuk ya hubungan dengan makanannya itu seringkali terobsesi, kalau nggak membenci. Terobsesi maksudnya dia craving atau dia dengan makanan kayaknya kok even makanan sehat sekalipun. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka terobsesi dengan makanan dan atau bahkan membenci makanan. Itu enggak semakin dia berusaha untuk membenci makanan, makin dia terobsesi bahkan. Jadi misalnya gini contoh, pengen turun berat badan tapi nggak boleh makan coklat. Gitu. Dia belajar membenci coklat. Dan akhirnya yang terjadi apa? Berusaha untuk menghindari coklat, akhirnya dia makan makanan dalam tanda petik makanan sehat, katakanlah seperti itu. Tapi karena apa yang terjadi adalah craving atau emotional eating, ya tetap menyebabkan kegemukan, walaupun yang dimakan makanan sehat sekalipun. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Hubungan dengan makanan diperbaiki, hubungan dengan tubuh. Ini berarti daripada bingung. Nah, artinya ketika misalnya seseorang pengen turun berat badan, hubungan dengan makanan, hubungan dengan tubuh perlu diperbaiki. Hubungan dengan tubuh maksudnya apa? Seringkali seseorang ketika dia pengen turun berat badan, dia olahraga seringkali dalam rangka untuk membenci. Olahraga dalam rangka untuk menghukum tubuhnya. Jadi seringkali ketika mereka ingin turun berat badan, mereka olahraga karena gue udah makan makanan banyak nih. Dan ketika mereka olahraga dalam rangka untuk gue udah makan makanan banyak, gue pengen kalorinya pengen lebih sedikit gitu. Kamu berhenti aja, stop aja. Daripada bingung cari tempat berhenti di depan sini, di parkiran situ kamu berhenti. Sorry, maaf ya, driver saya agak-agak ini. Nah, kamu berhenti. Nah, itu jadi ketika
kita ingin turun berat badan, yang kita perlukan sebenarnya ubah hubungan kita dengan makanan, ubah hubungan kita dengan tubuh. Itu aja. Kalau Oke. ada pertanyaan silakan dok. Silakan kita jeda dulu ya sambil Mas Juli ngambil napas. Ya. Jadi ubah hubungan dengan makanan, tadi ubah juga hubungan dengan tubuh kita ya. Ada pertanyaan dulu ya Mas Juli, saya bacakan di sini ya. Halo Mas Juli, halo, silakan, halo semuanya. Kalau udah langsing, gemuk lagi, kebanyakan salah di mana ya? Dari Mbak Sani Pang ya. Silakan. Dijawab dulu aja nggak apa-apa Mas Juli ya. Kalau sudah langsing gemuk lagi. Kalau sudah langsing gemuk lagi. Oke. Ya artinya mungkin selama ini program melangsingnya Anda belum autopilot, belum otomatis. Program melangsingnya Anda belum menjadi unconscious kompeten Anda. Jadi yang harus dilakukan oleh Anda adalah amati. Kenapa kok program melangsingnya Anda kok belum menjadi habit, belum menjadi gaya hidup? Bisa jadi karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sulit atau menyiksa dirinya. Nah, makanya Mind Slim ini kalau misalnya Anda pahami di 5 Magic Rule-nya, kebiasaannya mudah dan menyenangkan. Semakin mudah dan menyenangkan, tidak ada yang sulit, nggak ada yang perlu dicurangi lagi ibaratnya. Jadi artinya mestinya ketika itu sudah dibiasakan, otomatis menjadi autopilot. Jadi supaya nggak relapse lagi, supaya nggak naik berat badannya lagi. Tapi kalau naik berat badannya 1-2 kilo pada saat hari raya atau pada saat traveling, itu wajar. Cuma kalau kok naik 2-3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, tapi dia bingung kenapa kok naik, nah itu yang nggak wajar seperti itu. Artinya dia perlu mereview lagi apa yang keliru dalam dirinya. Kalau saya bisa mengatakan, kemungkinan ya ada mindset yang keliru dalam proses turun berat badannya. Mungkin dia pakai istilah kita itu mental diet. Jadi ketika pada saat dia pengen turun berat badan karena pengen pakai baju bagus, pengen anaknya mau kawinan, atau mungkin dia pengen traveling, tubuhnya langsing dia kejar pengen turun berat badan. Tapi begitu itu sudah tercapai, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan relapse lagi. Kebiasaannya yang lama kambuh lagi. Kira-kira gitu, Dok. Oke, baik. 3 hal penyebab sulit langsing tadi, obsesif, dieting, emosional, apa? Agak putus-putus tadi, betul Mas Juli. Yang silakan. Oke, 3 hal penyebab sulit langsing ada 3 yang kita sebut. Yang pertama adalah faulty program. Ada program yang keliru dalam pikiran bawah sadar kita, karena mungkin orang tua kita, lingkungan kita, atau cara berpikir kita membentuk prinsip-prinsip yang keliru dalam diri kita. Contohnya misalnya itu tadi, gemuk artinya kaya, gemuk artinya makmur, gemuk artinya sehat, makan harus 3 kali, makan harus nasi. Terus kemudian prinsip-prinsip banyak sekali yang keliru. Kalau makan harus dihabiskan, kalau nggak dihabiskan berarti nanti buang-buang uang dan sebagainya. Itu seringkali nanti kita akan bahas. Mungkin ini agak sedikit memancing pertanyaan buat teman-teman, tetapi ada penjelasannya yang akan masuk akal Anda, dan ketika sudah masuk akal akan mudah untuk Anda akan mudah untuk Anda jalankan. Jadi 3 halnya itu tadi, Dok. Oke. Siap Mas Juli. Tadi yang 5 Magic Rule-nya belum selesai ya Mas Juli ya? Oke, baik. Nah, dari 5 Magic Rule adalah salah satu dari 7 outcome. Salah satu dari 7 outcome yang di Mind Slim tadi yang saya sebutkan tadi, stop emotional eating, stop craving, speed up metabolism, motivate to fun exercise, feel good, self-esteem yang meningkat. Nah, 5 Magic Rule adalah salah satu outcome-nya kita. Nah, saya akan jabarkan 5 Magic Rule-nya. Cuma ngomong-ngomong di sini nih banyak juga klien-klien saya nih, Dok. Nih ada Mbak Oktiani Astuti, ini ada afternya juga tuh dia. Nanti ditanya aja dia. Boleh. Terus kemudian Siap. Ini saya baru lihat ada beberapa klien saya juga nih. Ada Mbak, cuma fotonya nggak keluar. Ada Mbak Puji, ini turun berat badannya banyak nih. Ntar saya lihat lagi. Mbak ya, ada beberapa teman-teman. Ada Dokter Nunu nih, dari Dokter Nunu ini juga turun berat badannya banyak sekali dengan Mind Slim. Nanti ditanya aja, Dok. Ada Mbak Yeni, ada Mbak Nancy. Mereka kayaknya bergabung di kelas ini, Dok. Silakan. Siap. Nah, 5 Magic Rule saya sharing ya, Dok ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu.
Magic Roll itu yang pertama adalah makan pada saat lapar fisik. Karena lapar ada dua macam, yaitu lapar fisik sama lapar emosi. Sedangkan seringkali orang gemuk kalau makan karena lapar emosi, bukan karena lapar fisik. Jadi ketika misalnya seseorang mempraktekkan Five Magic Rule, berarti yang harus dilakukan adalah ketika dia lapar fisik, makanlah. Kapanpun, mau tengah malam juga boleh, mau pagi hari juga boleh. Jadi bebas, mau jam berapapun ketika lapar fisik, nggak ada masalah, silakan makan. Yang kedua adalah, Magic Rule kedua adalah, makanlah yang betul-betul diinginkan. Jadi artinya, semakin kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, semakin mudah untuk kita menyingkirkan makanan yang lainnya yang tidak menginspirasi kita kemudian. Ini bahasanya agak-agak jelimet ya. Contohnya gini dok, ketika Anda makan, beberapa gemuk biasanya kalau makan itu yang dimakan adalah yang nggak enaknya dulu. Nanti yang enaknya disisakan belakangan. Nah itu yang akhirnya seringkali dia udah kenyang dengan yang nggak enaknya, nanti pas bagian yang enaknya dia akan makan juga. Jadilah overeating. Dan contoh lagi misalnya kalau dokter atau teman-teman ke pizza misalnya, restoran pizza, pengennya pizza. Terus kemudian datang ke restoran pizza, pesannya pizza, tapi sembari nunggu 15 menit, 20 menit, kemudian terfikir oleh pikirannya dia untuk oke, saya akan makan salad gitu. Karena salad kan sehat, salad kan buah-buahan. Akhirnya dia pesen salad. Sudah gitu nggak mau rugi makan saladnya. Ambil banyak, makan kenyang dengan saladnya, terus kemudian pizzanya keluar. Akhirnya yang terjadi apa? Dia akan makan pizzanya juga. Jadi overeating juga. Makanya di sini Magic Roll yang kedua ini menjembatani emotional brain kita, menjembatani reptilian brain kita, bahwa ketika lapar fisik, makanlah yang betul-betul kita inginkan. Supaya apa? Supaya kita ketika teori kepuasan manusia, ketika kita sudah puas dengan makanan itu, kita nggak akan pengen makanan yang lainnya lagi. Gitu. Tapi banyak orang yang ada diet-dietnya, mereka makan makanan yang tidak dia inginkan, terus terobsesi dengan makanan yang dia inginkan, dia tunda-tunda, akhirnya dia lapar terus, rasanya nggak nendang-nendang. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah makanlah dengan sadar dan perlahan. Jadi artinya ketika kita menikmati setiap kunyahan makanan di mulut kita, itu akan membuat diri kita jadi lebih cepat kenyang, dok. Kenyang tanpa merasa kurang. Beda kalau makannya nggak sadar. Seringkali mereka makannya pek, sudah habis ibaratnya, tapi ternyata masih rasanya masih kurang, gitu. Karena makannya tidak sadar. Nah, makanlah dengan sadar dan perlahan. Jadi eating speed-nya dikurangi. Rasakan perubahan teksturnya, rasakan perubahan rasanya, rasakan perubahan aromanya, bahkan telinga kita bisa mendengar mulut kita bekerja. Nah, ini membuat kita jadi lebih melangsing. Dan kemudian yang keempat adalah berhenti ketika netral. Nah, ada istilah netral di kita. Ada netral, nyaman, kenyang, kenyang tidak nyaman, kekenyangan. Nah, ketika kita berhenti di netral, artinya sinyal fisik sebelum nyaman, sinyal fisik sebelum kenyang. Dan teman-teman, klien-klien kita biasanya kita latih untuk belajar mengenali sinyal netralnya. Nah, biasanya akan bentrok dengan faulty program yang lama, yang sebelumnya. Mereka ketika disuruh berhenti di netral, terus kemudian bentrok dengan faulty programnya, contohnya karena apa? Oh, makan harus dihabiskan. Gitu. Padahal mereka udah netral, tapi lihat di piringnya masih ada makanan. Gitu. Jadi cenderung mereka akan menghabiskan makanan. Dan karena apa? Orang tua kita mengajarkan makan harus dihabiskan. Karena cari uang susah. Karena di Ethiopia, India banyak nggak bisa makan. Karena dosa menyisakan makanan. Karena apalagi sayang uang dan sebagainya. Nah, saya coba jelaskan satu persatu dengan berhati-hati ya ke teman-teman. Jadi yang pertama adalah ketika kita mengatakan bahwa sayang uang, pertanyaannya adalah Anda lebih sayang uang Anda atau badan Anda? Ketika Anda tahu bahwa badan Anda sehat, Anda pasti akan saving cost lebih banyak. Karena kesehatan adalah investasi yang paling utama. Jadi artinya ketika Anda mengatakan sayang uang, Anda makan berlebihan, Anda kegemukan, Anda sering sakit, apa yang terjadi? Anda akhirnya akan buang-buang uang juga. Dan yang kedua, misalnya Anda mengatakan di Ethiopia, India banyak yang nggak bisa makan. Nah, pertanyaannya, kalau Anda habiskan makanan di sini, memang di sana bisa kenyang? Enggak kan? Yang ada di sini kekenyangan, di sana tetap kelaparan. Yang artinya tidak ada kaitannya. Nah, itulah kabar baiknya, dok. Kita punya program
di Mainstream adalah setiap klien kita sedekahin satu nasi bungkus untuk mereka yang kelaparan. Jadi selama ini kita punya program seperti itu. Kayak kemarin kita membantu desa-desa yang kemarau panjang ya, kita kirimkan secara rutin dan kemudian kita bantu bahan makanan pokok untuk Donggala dan saat itu ya. Jadi itu kita ambil dari mana? Dari klien, dari kita ambil persentase dari sekian klien yang kita mengikuti program kita. Jadi kembali yang tadi, kalau ada yang mengatakan misalnya gini, sayang sisa makanan anak kok dibuang ke tempat sampah misalnya gitu. Karena ibu-ibu biasanya kan kalau lihat sisa makanan nggak pengen dibuang ke tempat sampah. Akhirnya pertanyaannya adalah apakah perut kita adalah tempat sampah gitu loh, yang harus dibuang ke perut kita misalnya gitu. Atau misalnya mengatakan dosa misalnya, membuang makanan, menyanyiakan makanan. Pertanyaannya, lebih berdosa mana Anda menyanyiakan tubuh Anda yang sebenarnya adalah berkah rezeki dari Maha Kuasa. Karena Anda makan melebihi dari batasnya, artinya kan Anda menganiaya tubuh Anda juga. Yang artinya Anda menganiaya rezeki Anda. Dan ketika kita nggak menghabiskan, bukan berarti kita membuang, juga bisa kok. Kita simpan, kita makan di siklus lapar berikutnya. Kalaupun harus dibuang, ada keseimbangan alam. Ada tikus, ada kucing, ada kuman atau bakteri yang menunggu makanan dari kita. Jadi dari alam kembali ke alam. Nah, itu yang kaitannya dengan magic rule yang keempat. Yang kelima adalah perbanyak jumlah langkah kaki. Nah, ini menarik. Kalau 1 sampai dengan 4 tadi adalah 80% kalori defisit, sedangkan untuk yang move more-nya, magic rule yang kelima ini perbanyak jumlah langkah kaki. Kok nggak perbanyak sit up, push up, atau lari, atau minimal olahraga yang heart rate tertentu dan sebagainya? Tidak dong. Karena secara alamiah sebenarnya tubuh kita didesain Sang Pencipta, selama Anda menggerakkan otot utama Anda bisa mempertahankan berat badan ideal Anda. Sama seperti kayak kalau kita lihat hewan di alam bebas, mereka nggak pakai pilates, nggak pakai yoga, nggak pakai nge-gym, bukan member gym gitu. Hewan bentuk tubuhnya tetap ideal gitu. Nah, artinya apa? Sama seperti manusia juga sebenarnya bisa seperti itu. Nah, tinggal perbanyak jumlah langkah kaki. Misalnya yang biasanya kalau Anda ke mall harus nyari-nyari, muter-muter, nyari dekat pintu gitu ya, kita bisa parkir agak lebih jauh supaya perbanyak langkah kaki. Atau misalnya saya punya klien yang dia turun 20 kilo dalam 4 bulan, dia kerja di lantai 5, biasanya dia naik lift, semenjak ikut Mainstream dia turun di lantai 3, terus kemudian dia sambung dengan tangga darurat supaya perbanyak jumlah langkah kaki. Yang biasanya dia nyuruh OB untuk cari makan, dia keluar sendiri untuk cari makan. Nah, artinya apa? Five Magic Rule ini pendekatan yang sederhana, mudah, menyenangkan. Itu dok. Oke. Paling gampang dokter tanya ke teman-teman di sini. Siap. Ada ya, Mas Juli istirahat dulu ya. Ini boleh dong teman-teman nih, kliennya ada siapa tadi, Bu Puji ya, atau Dokter Nunu, atau Mbak Yeni ya. Siapa? Boleh. Ini ada Mbak Oktiani juga ada nih. Dia turunnya juga banyak tuh, Mbak Oktiani Astuti, ada Mbak Yeni Puji, ada Dokter Nunu. Oke. Silakan boleh berbagi, siapa aja boleh, atau siapa yang duluan nih, Bu Puji ya, atau silakan, ada. Ayo. Sharing seluruh. Boleh ya. Bu Puji, Bu Dokter Nunu sama Bu Yeni boleh gantian ya. Siapa dulu nih? Mesti buka itu nggak? Buka video nggak? Siapa? Bu Yeni duluan, boleh deh. Saya sebentar ya, saya pakai. Boleh, silakan. Oke. Baik. Teman-teman yang bertanya boleh di chat ya, nanti saya bacakan buat Mas Juli. Oke. Sambil nunggu Bu Yeni, Bu Puji duluan boleh, Bu Puji? Sebentar saya unmute dulu ya. Oops. Silakan di unmute dulu Bu Puji, suaranya masih mic-nya masih di mute itu.
Silakan Bu Puji. Iya. Halo semuanya. Halo. Selamat sore. Ya, makasih Dokter Iwan, Mas Juli. Intinya saya hanya